Ruben Cinta itu lagi. Gue demen pembukaannya kayak itu. Pakai Ruben Amorim. Tapi kan ada yang versi Scott McTominay. Scott McTominay. Tenang, Scott McTominay. Dicantikan. I love him till my heart reach, yeah. He loves the Southern Army. He turned the English down. Ruben Amorim. He'll bring the glory days again. We're back in from the Trafford end. He'll turn the Reds around. Ini tiap episode kayak gini aja terus ya? Apa-apa, kita harus mendukung manajer kita yang lagi kesusahan. Udah ya lagi kan? kesusahan, dimarah-marahin sama Om Kino, dikata-katain sama Bang Nepil, dihujat netizen. Sebenarnya yang tapi bukan Amorim sih yang diajar sama mereka. Siapa? Bahindir. Kagak, mereka ngatain semua pemain kan, iya, termasuk Bruno. Kalau Om Kino kayaknya ada masalah sama Kino. Masalah apa sih Om? Tuh, buat kalian yang kok sama Om Kino ada masalah dengan Bruno. Ya, Bruno mulu yang diserang. Buat kalian yang mau tahu itu lagu apa sih? Lagu McTominay. Jadi ternyata Ruben Amorim itu diambil dari kita, infonya itu dari Minpor. Si paling MU. Ada malam ini kita hampir full tim. Kedatangan lagi Minpor di belakang. Say hello Minpor. Ya, bagi kalian nanti akan saya adakan press conference untuk menjelaskan beberapa kejadian yang terjadi di media sosial beberapa hari ini. Ya, stop tagging me kalau Minpor lagi nge-tweet itu. Dan kita juga ada pendukung klub runner-up. Kami main Arsenal, spesialis runner-up. Semangat Arsenal! Kan dia kan mau ini. Oh, dia mau juara UCL. Guys, tadi sebelum kita mulai take ini guys, dia mengucapkan, wih, kita hari minggu depan juga bakal senang-senang gue nih bang. Bang kenapa? Kan kita bakal menang UCL katanya. Luar biasa. Iyain aja. Kalau gue sih lebih ngedukung temen ya, bukan ngedukung Arsenalnya ya. Ya, sama. Karena kalau dia senang, video makin bagus. Iya dong. Diskon gaji kali kalau Arsenal juara. Anjir, kenapa jadi diskon gaji? Dah, opening dulu opening. Kembali lagi di Perusahaan bersama saya Patrick dan Raymond Dorgu. Suka-suka lu ya. Iya dong, gue lagi demen Dorgu nih. Iya, Dorgu goblok kemarin. Serius. Iya, ya itulah kenapa dia dicadangkan. Ruben Amorim lebih milih Heri Amas, luar biasa kak, gila. Cuman beliau doang yang tahu. Kita jangan langsung masuk ke bikin emosi. Hah? Pak Pro udah bilang, kita pelan-pelan. Udah ada pakai ini sekarang kan. Kan emosi lu. Iya makanya lu jangan pancing, udah tahu partner lu gampang emosi. Kalau udah emosi pasti ngoceh. 4, 1. Ya kan? Sebelum kita memulai pembahasan ini, tadi gue bilang di bumper, gue akan melakukan press conference, pernyataan. Apa? Okay. Press conference. Tenang aja. Jadi, saya Patrick Theophilus Tarigan, host Prosalang. Dengan ini mengucapkan banyak maaf kalau selama ini saya menghujat Onana, ya. Anjing, gue kira apa? Karena walaupun benar yang hujatan gua, ternyata Minpor gua pembela Onana. Tentot, salah. Minpor itu bukan membela Onana. Minpor itu lebih pengen kalian tuh berpikir lebih objektif. Bahwa yang salah itu nggak cuma Onana. Onana mah goblok. Ya itu Minpor kalau nggak setuju dengan itu, gue yang ngehujat Minpor ya. Mas saya dia juga tahu Onana juga goblok. Tapi nggak cuma Onana yang goblok. Dan kemarin lawan Newcastle, ucapan Minpor tuh terbukti. Makanya dia bilang, siapa lagi yang mau dikambing hitamkan? Karena satu tim itu semuanya GOBGO goblok. Kan GOBGO. Gua jadi goblok kan, GOBLOG goblok kan gitu. Jadi ya untuk kalian yang demen banget sekarang akhir-akhir ini ya, dikit-dikit Minpor ngomong apa, lu nge-tag gua.
Lu serang dia aja, jangan ikut-ikutan gua. Masalah mereka nggak tahu Minpor siapa. Ya, mereka tahu lu. Harus ada orang di kambing hitam kan. Oh gitu ya. Yang kocaknya ada satu. Admin lu sama lu kok kenapa beda banget? Ada dua versi sih. Ada satu bijakan admin lu daripada lu bang katanya. Terus satu yang membela Minpor yang setuju dengan Nonana. Terus ada juga bilang, bang, admin lu kok goblok ya? Lu nggak tahu. Di Parosalan kita semua bebas berekspresi dan itu yang selalu gue bilang kan. Lu punya opini bebas. Kita selalu melihat dari beberapa perspektif. Sama kayak kameraman Arsenal yang yakin banget bahwa yang berpendapat bahwa Arsenal akan juara Champions. Itu nggak apa-apa, opini dia mau seabsurd apapun nggak apa-apa. Oke, jadi itu udah clear ya masalah itu. Lalu di poin yang seperti itu kita masuk ke pembahasannya. Omongan Minpor itu bener. Nggak cuma Nonana yang salah. Satu semuanya. Tim itu katrok. Termasuk yang kita harapkan Bayindir ikut-ikutan bikin blunder. Nendang bola kok kepala Joelinton ya, Rare. Dia kesel kali ya sama Joelinton ya. Otak keker pala lu. enggak, masalahnya juga Amorim juga bilang kan, lo gimana sih, lo yakin sama squad yang semalam lo pasang? Lo ngerasa pilihan lo bener nggak? Terus dia bilang apa? Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah juga. Karena siapapun yang dipasang kita nggak tahu akan main dia di titik ini, di level ini, nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di pertandingan berikutnya gitu kan. Jadi ya kalau gue bilang sih Amorim emang dari kemarin juga dia ngomongnya selalu begitu, udah pasrah aja. Yang penting menurut dia di latihan udah siap, udah ready. Buktinya gini, Luke Shaw ada. Menurut lu Luke Shaw bagus gak semalam? Better than Hamas. Yes, betul kan? Iya. Tapi kenapa nggak yang dipasang Hamas, bukan Luke Shaw? Karena belum ready. Enggak, maksud gue mungkin ada pertimbangan lain. Udah pasti. Hamas tuh main lama loh. Iya. Luke Shaw dimainin baru di menit keberapa tuh? Maksud gue berarti kan ada pertimbangan lain, kayak sama kayak dia bilang Højlund nggak bisa gue tarik karena ada possibility kita nyetak gol. Ternyata enggak, kayak gitu-gitu loh. Højlund kan Enggak, yang dulu-dulu yang kemarin. Okay. Kalau nggak salah itu lawan abis UL tuh gue lupa. Iya, gue ingat kok. Ya kan? Yang dia bilang permainan lagi bagus, kita berharap ada gol, ternyata nggak ada gol. Ya kayak gitu lah menurut. Ya nggak, cuman itu gue ada nggak setujunya Simon. Ya. Karena gini, di press conference itu kan dia menyatakan, bukan cuma dia ya, Bruno Fernandes juga seperti itu. Dan itu yang membuat para pundit yang agak-agak emosi kan, ex pemain MU yang akhirnya kesel. Mereka semua mengatakan bahwa fokus mereka adalah di hari Kamis. Betul. Ya, which is menurut gua, dan gua setuju dengan Om Kino kali ini. Lu main untuk MU, nggak ada satu pertandingan yang lu bisa bilang ini nggak penting, lebih penting game yang berikutnya. Setuju. Bahwa semua pertandingan itu sama pentingnya kalau lu pemain MU. Dan lu harus memperlakukan semua pertandingan itu seserius pertandingan-pertandingan dimanapun. Mau lawan tim kecil, mau lawan City, mau lawan yang Eropa, mau lawan apapun, itu harus sama perlakuannya. Yeah. Dan dari press conference-nya Bruno, dari press conference-nya Ruben, itu yang gua nggak suka sebenarnya. Semuanya mengatakan bahwa kita fokus ke, kalau diambil intinya ya, intisarinya itu mereka semua mengatakan bahwa kita fokus ke hari Kamis. Yang artinya gua ngerti bahwa your eggs, your gambling, lu all in-nya itu di WL saat ini. Gue juga yakin pasti ada dorongan dari manajemen kan. Yes, ini IPL kan kita udah yang pasti kita udah arut-arut lah, udah nggak bakal kemana-mana. Udah stuck gitu, maksud gue. Lu degradasi, amin, enggak. Naik pun ke Liga Eropa enggak, tapi ya balik lagi, kalau lu mau dapat pemain bagus, lu mau dapat duit lebih banyak, lu harus juara. Ya, itu yang kita bahas kemarin, yang Anda tidak mau. Betul. Tapi gua agak mengubah statement gua nanti ya. Cuman rubah mulu nih. Iya. Cuman jatuhnya itu, Mon. Bagi gue itu salah gitu loh. Ya. Karena kalaupun lu bisa mau merotasi, oke, gua ngerti untuk rotasi pemain. Makanya gua nggak protes ketika gua lihat nama Hari Amas di situ. Gua nggak ngelihat ada Patrick Dorgu, gua nggak ngelihat ada siapa? Mason Mount juga nggak ada. Ya Mason Mount kan memang dari cadangan, bukan. Casemiro nggak ada. Enggak, maksud gua Mason Mount bagus loh yang terakhir kita. Bukan, iya, tapi kan memang bukan regular first team kan. Iya. Maksudnya yang regular first team itu kan kayak Casemiro yang beberapa pertandingan ini starting. Dia nggak ada. Gua ngerti itu karena mungkin lu mau fokuskan untuk ke Kamis. Cuman gini, gua potong. Tar lu.
Yang gua nggak terima adalah ketika lu udah ketinggalan, yang setelah Jersey khususnya, lu betul-betul narik. Itu kan the whole disaster yang tambah 3 gol ini setelah lu tarik Mazraoui, which is menurut gua salah satu pemain yang paling konsisten pada malam pertandingan itu. Lu tarik Mazraoui, lu udah mau nggak mau ganti Jersey yang sama pertandingan dia yang megang pola. Dan lu satu-satunya yang menurut gua positif perubahan adalah lu masukkan si Luke Shaw. Plus gua senang dengan Eriksen. Rambut gua bagus nggak? Keren. Gue seneng dengan Eriksen, tapi I don't understand the reason kenapa dia harus main 90 menit gitu loh. Itu jadi menurut gue do something. Ini udah memalukan, 4-1 ini udah memalukan. Itu kan 3-1 ngomongin pertandingannya, ngomongin pertandingan itu. Tapi gue juga kurang setuju sama statement orang bilang kok fokusnya malah di UL. Itu kalau gue bilang ini gue catat. Itu penggalan-penggalan media yang ngejual kenapa ini bisa gagal. Jadi yang diambil, ngapain lu fokus di UL? Padahal jelas-jelas Amorim bilang gini, it's really difficult to look at the best things. Intinya susah ngelihat pertandingan even dia bagus. Maksudnya lagi unggul pun gue nggak bisa nilai permainan ini bagus. Karena apapun yang terjadi pertandingan itu, Amorim bilang the best thing is focus on the next game. Jadi apapun yang terjadi sama pertandingan itu, fokus mereka ya next game. Baru dia statement kayak gitu kan. Jadi menurut gua itu yang ya itu. No. Dia penggal gitu. No, itu post conference sebelum masuk ke press conference. Yang lu tau kan yang habis pertandingan yang tapi kan di press con-nya dia ngomong kayak gitu, dibenerin gitu loh. Iya, yang di quick-nya itu kan dia ditanya tuh. Ditanyanya apa yang menurut kamu bagus atau enggak dari pertandingan ini? Tapi kan ini setelah pertandingan, Pet. Lo nggak bisa, gimana sih lo baru ngerasain kalah, baru ditodong pertandingan, belum clear otak lo, belum kayak... Tapi justru itu dong jawaban yang paling jujur berarti. Karena kalau udah lo masuk ke press con, berarti lo udah ketemu sama PR, lo udah diajarin untuk ngomong apa. Justru kalau menurut gua yang quick conference yang setelah pertandingan itu yang paling jujur, karena itu the first thing in your mind. Iya, ngerti. Tapi kan ucapan ini juga sering dia ulang-ulang kan, maksud jadi gua. Jadi lo nggak suka? Nggak suka gua. Ribut kita, kan mereka senengnya ribut. Maksud gua gini, lo berkali-kali ngebela Amorim, tapi ketika media ngomong MU tuh fokusnya ngapain sih di UL, lo ikutan juga. Oh enggak, gua bukan ikutan media. Gua nggak suka dengan jawaban Amorim. Ya makanya. Justru gua nggak suka dengan jawaban Amorim. Ya itu objektif gue mendukung Amorim, tapi gue nggak suka dengan jawaban Amorim itu, bahwa udah kelihatan nih Amorim sama Ruben tuh semuanya Ruben sama Amorim sama ya. Amorim sama Bruno itu benar-benar fokusnya ya udah, kita memang udah disuruh fokus ke UEL. Itu yang menurut gue benar statement lu bahwa ini pasti manajemen yang punya kerjaan. Pasti. Maksud gue dia udah dapat push kalau Newcastle main bagus ya, paling nggak kita nggak turun terlalu jauh, karena yang Manchester United nggak ada sejarahnya lebih dari peringkat 11. Ini udah jelek nih, udah terburuk 14. Kemungkinan bisa sampai 17. Kalau lu sampai 17, ini bukan terburuk lagi, nggak mungkin ke depan nggak bakal ada yang nyamain rekor itu. Kalau bisa jangan terjadi. Kalau sampai ada gimana? Kalau sampai degradasi, gue yakin sih dengan kondisi yang sekarang sih enggak. Enggak lah, kalau terburuk kita degradasi. Maksudnya ke depan. Kalau terburuk kita degradasi ada. Kecuali lo bangkrut, itu ada. Itu agak susah. Intinya dia selalu fokus ke pertandingan berikutnya, karena mau nggak mau lo mesti mikirin formula yang kayak gimana lagi nih yang bakal gue tampilin. Gue udah coba Harry Amas, di mana gue ngelihat, mungkin gue berpikir caranya Amorim nih, kayak dia ngelihat Dorgu kemarin mainnya gitu, lagi jelek kan, dia bilang yang dia statementnya Onana, dia bilang ini mesti ada istirahatnya, bukannya jelek terus gue nggak mainin. Ya kan, itu bahasa kita aja, jelek nih makanya Onana nggak dimainin. Enggak, dia bilang lo harus nyatuin lagi fokus lo, karena lo udah kemakan sama komentar, main lo jelek, kemakan sama hujatan supporter lawan ya, maksud gue. Jadi ya supporter tim juga kok. Ya mungkin turis lah itu, karena kita tuh ya sama lu, turis sama Patrick, jangan diikutin ya. Yang kembali lagi cuma Minpor. Maksud gue, lo mesti dengerin ya Red Army, apapun yang terjadi sama tim, apapun yang terjadi sama pelatih, kita tetap dukung. Yang kita nggak dukung adalah manajemen, udah.
Fun fact, perihal Onana ini jadi teringat gua. Bruno lagi, Ruben Amorim mengatakan pakai Bruno, pakai Ruben. Panggil dulu. Panggil. Good. Oke. Bang Ruben. Iya, Le. Ketemu lagi kita, Bang. Lagi gemuk-gemuknya nih, Le. Iya. Abang nih. Abang botak nih kayak kemarin, Bang. Apa kata? Ketemu tuh mudah-mudahan. Iya, kata Abang apa? Jadi gini, masalah Onana ini ya kan, biar si Patrick ini pun tahu. Bukan karena dia jelek main Lyon makanya nggak kumainkan. Oh. Bukan karena dia jelek main Lyon makanya nggak kubawa sampai ke bench pun nggak kubawa ya kan. Tapi muak aja aku lihat mukanya. Blunder soalnya kan ya Bang ya? Bukan. Ya itu dua itu blunder, memang kuakuin. Dia pun udah ngakuin. Dia bilang sama aku habis pertandingan itu, maafkan aku Bang katanya. Bang, aku minta maaf kali Bang, bodoh kali memang aku Bang. Kayak tai aku mainnya Bang. Aku minta maaf kali Bang. Gitu sih? Iya, nggak percaya aku sama aku. Oh iya, oke. Aku Ruben Amorim. Aman Bang. Jadi aku bilang sama dia, udah tenang aja kau memang tai yo. Tapi gini Le. Ada kemungkinan kau nggak aku mainkan nanti lawan Newcastle. Kenapa Bang? Karena aku tai. Ya itu salah satu faktor. Tapi sebenarnya ini banyak banget nih sensornya nih. Terus Bang. Tapi sebenarnya aku pengen jaga kau Le. Kalau ku bawa kau lawan Newcastle, kau main, terus kau ya melakukan apa yang biasa kau lakukan yang udah pasti kau lakukan kan? Iya. Kau blunder lagi, habis karir kau habis total habis, nggak bisa kumainkan lagi kau. Udah nggak ada alasan ku bela kau lagi kan? Gitu. Iya, betul. Jadi bagus kau, berarti aku di cadangan. Enggak, nggak aku bawa cadangan juga. Liburan. Kenapa Bang katanya? Nah ini alasannya. Aku mau penonton nonton bola. Kalau kau duduk di bangku cadangan, kamera itu nyorotnya ke kau terus nanti. Iya betul. Nah, ya kan? Nggak iya. fokus. Make sense. Make sense. Bukan make sense, memang itu kenyataan. Nah, ya. Jadi, abang mau disorot kamera berarti Bang. Nah, itu dia. Itu dia maksudku. Kalau kau terus yang disorot, kapan aku orang itu ngeliat aku jongkok kan? Itu gaya khas aku tuh jongkok. Gini-gini ya kan? Gini ya kan? Belum lagi nanti ya. Kalau kau yang disorot, Garnacho bikin gol, dia nggak bisa kayak gini. Iya kan? Gini yang disorot kau lagi nanti kayak gini. Tidak. Jadi udah Le, kau istirahat dulu, ya. Kok sama keluarga lah. Kok ada keluarga kok kan Le? Aku bukan Onana Bang. Aku bukan Onana ya. Aku tanya dia kayak gitu waktu. Dia bilang, kok ada keluarga? Ada Bang, tapi lagi di Depok. Katanya kan. Oh ya udah, oke lah. Gitu Le. Oke. Nanti aku balik lagi ya. Sekarang aku ada kerjaanku lagi mau latih untuk Lyon, oke? Balik ke Bang Petri. Ya udah, intinya gua sampai lupa mau ngomong apa. Kamu jadi turun aja. Ya intinya kita udah berulang kali bahas lah ya. Ini gue ngomongin Ruben Amorim, ini pelatih yang inovatif. Dari sisi taktikal juga bisa dilihat lah ya di beberapa game. Dia selalu adaptasi in game loh, maksudnya yang tadi 3-4-2-1 bisa dia rubah tiba-tiba jadi 3-4-1-1, entah jadi 5-2-3, intinya dia bisa melakukan itu dan itu bisa kita lihat di setiap pertandingan dia waktu di Sporting kan, dia melakukan itu. Terus ya dia sejalan juga sama Manchester United. Mungkin kalau Erik ten Hag kita nggak bakal ngelihat Hari Amas di situ. Yakin nggak? Yang dipaksa tetap Dorgu. Sampai mampus juga pasti Dorgu. Dia nggak akan beli Dorgu. Dia entah beli siapa lagi dari Ajax. Ya? Tagliafico. Iya gitu. Maksudnya dia bisa develop tim yang udah sangat buruk ini jadi kompetitif lagi. Kalau nggak mungkin kita udah degradasi. Overall menurut lu pertandingan kemarin gimana Bang? Pertandingan kemarin sebenarnya masih banyak nih yang mau ngomongin soal Newcastle ini. Iya nggak apa-apa, kita kan udah melalui ini sekarang. Kalau bullet point. Ya. Gitu. Kalau Newcastle balik lagi. Ini kemarin nggak sempet kita bahas ya. Newcastle itu mental lagi sangat bagus. Di 4 pertandingan sebelumnya dia menang lawan West Ham 4-1 juga. Ya kan? Terus dia menang lawan Pool. Ya, Liverpool ya kan? di Anfield. Di Anfield dia ngalahin Liverpool di Anfield 1-2. Oh iya, di Anfield. Iya. Dia ngalahin Liverpool di Anfield. Terus dia lawan Brentford lagi. Habis menang 1-2 lawan Brentford yang lagi bagus-bagusnya dia kalahin 2-1. Terus terakhir ya tim ceng-cerebet yang kita sikat. Carabao Cup kan mainnya di ini Bang. Apa?
Di London bang, bukan di Anfield bang. Brentford ya? Iya bang. Oh iya betul. Oh iya betul. Final Karabo kagak ada main di lokal plat bang. Oh, iya, kagak betul, adil namanya itu. Ya intinya mentalnya lagi bagus banget. Terakhir yang kalau kita bilang wah kita menang lawan Leicester 4-0 ya kan. Mereka bantai 3-0. Intinya di minggu-minggu itu tuh mentalnya lagi oke-oke banget. Lagi pede banget lah ya. Betul. Terus kalau kita ngelihat bandingin ya head to head pemain yang lagi cedera. Mereka cuma bermasalah di belakang, tapi yang bermasalah di belakang kan pemain pengganti. Kayak Sven Botman, Lascelles, Joseph Willock. Sedangkan pemain intinya semua aman. Ada Dan Burn, ada Matt Target kemarin tuh sama siapa yang masuk Keju Kraft siapa sih? Ya Kraft. Ya Kraft itulah. Terus di tengah cuman kehilangan Joseph Willock, pemain cadangan juga yang which is kayak Harvey Barnes itu aman, Tonali aman, segar bugar. Gordon kemarin nggak ada. Gordon yang nggak dipasang aja. Nggak ada Gordon aja Iya. Harvey udah suka-suka dia iya, kemarin. Sedangkan kalau ngelihat ya udah gitu loh, lo mau head to head dari situ aja udah kalah gitu. Realistis lah intinya. Kemarin sebelum pertandingan Newcastle ini kita meminta pendapatnya Virzi, ya, seorang pundit yang gue banggain selalu. Dia mengatakan Virzi bahwa salah satu kunci kemenangan Newcastle nanti adalah midfield dan itu terbukti nyata. Betul. Ketika midfield kita nggak bisa bersaing dengan Bruno lawan Bruno mereka yang menang. Iya. Ya. Guimares. Karena Bruno mereka temennya keren-keren. Iya, Joelinton keren, ya kan. Terus siapa satu lagi yang yang di tengah kan bertiga tuh, Guimares, Linton sama Tonali. Oh, Tonali anjing golnya. Pembukaan. Itu bener-bener timpang dengan Eriksen. Timpang. Lawan Ugarte. Lo kalau ngelihat Bruno ya head to headnya paling Casemiro yang udah tua dan ya kayak gitu ya kan. Mason Mount nggak bisa diharapkan kan. Walaupun gue pengen coba dong Mason Mount dari awal, cuman kan ngeri ya tahu riwayat cederanya. Tapi kemarin setelah masuk Mason Mount juga nggak make too much significance sih menurut gua. Betul. Mungkin tapi karena kita juga udah ketinggalan jauh. Betul, tapi kita tetap megang possession. Maksudnya angka nggak bohong. Kita nggak kelewat jauh. Gua kenapa gua setuju dengan omongan Virgi itu? Salah satu yang gua lihat. Zerzi memang pemain depan kita, tapi kan dia sering banget main di tengah. Dia bukan tipikal striker yang kurang lebih mirip Kane lah ya menurut gue, yang dia mau jemput bola. Dan ketika Zerzi ada di tengah ikut membantu, kita agak lumayan. Memang posisi kita lebih ditekan sama mereka dan pressingnya Newcastle gue harus akuin itu gila. Ya, itu udah high pressing dan full pressing ya Mon ya. Jadi dari sisi Newcastle-nya juga udah bagus. Ditambah lagi Manchester United melakukan berulang kali beberapa kesalahan yang fatal. Tapi kita nggak bisa manfaatin. Bukan, MU-nya justru yang gue bilang kita banyak banget bikin error kemarin Mon. Di luar Bayindir yang paling jelas ngasih umpan ke Joelinton yang dia buang bola ke arah Joelinton. Lu selama nobel kemarin juga kan maki-maki tuh. Dalot balik lagi nggak jelas nih mau ngapain orang. Enggak sih, gue lebih ngeliat Dalot jadi nggak jelas saja kemarin. Kalau yang lain sampai Roy Keane aja mengatakan Bruno itu pembohong katanya. Dia bilang satu tim itu play for each other. Itu bohong. Karena kalau lu memang bermain untuk satu sama lain, Dalot itu ngapain di situ? Sampai nggak mau tackle, nggak mau mengeluarkan kaki hanya untuk menahan bola. Jadi dan gol kedua kan memang kesalahan dia murni ya. Gol pertama itu Amas yang bikin masalah. Bukan karena, kalau gue bilang sih bukan dia karena malas atau apa. Gue ngambil kata-kata lu nih. Dia belum tahu apa yang harus dilakukan. Dia belum tahu penempatannya seperti apa. Gol kedua kalau gue bilang itu memang murni si Dalot. Gol ketiga itu si siapa? Si Mazraoui dan gol keempat itu si Bayindir yang bikin. Jadi all error. Benar yang kata Ruben Amorim. We made too much mistake. Kita terlalu banyak melakukan kesalahan. Di luar kita bikin kesalahan itu memang Newcastle juga pressingnya bagus dan finishingnya gila. Iya. Buat lo nih ya, kenapa sih lebih nurunin Amas gitu? Kenapa nurunin Amas nggak nurunin Dorgu gitu? Walaupun Dorgu kemarin lagi jelek, paling nggak kan dia lebih senior. Ada tuh komen-komen kayak gitu. Terus kenapa sih nggak nurunin Mason Mount aja? Karena kan Garnacho pertandingan ke belakang lagi nggak bagus-bagus banget gitu kan. Terus ada lagi yang kenapa nurunin siapa di tengah, Eriksen? Kan mainnya udah ada. Toh kemarin waktu lawan Lyon kesalahan Onana.
bukan kesalahan pemain depannya. Toh Mainu juga bagus kan, dia sempat berapa kali ngegocek pemain Lyon. Kenapa gitu? Berarti kan Ruben Amorim nggak capable. Ada yang ngomong kayak gitu. Ya, cuman menurut gua lu nggak bakal tahu siapa yang main dan akan bawa result apa. Balik lagi, yang dia lihat di latihan yang siap, yang bisa proven, ya itu yang akan bermain lawan Newcastle kan gitu. Kalau gua mau, ini bukan punditri namanya ya, ini cuman menghayal jatuhnya. Lu misalnya katakan mau masukkan Kobbie Mainoo lawan Tonali dan Guimarães, habis tuh. Kalau Tonali gue masih bisa. Guimarãesnya? Guimarães yang susah. Makanya itu Guimarães. Lu yang ada lu Guimarães. Cuma mengambil resiko untuk mencederai Kobbie lagi sih. Iya betul. Kalau itu sih make sense. Kalau Tonali dia nggak begitu, menurut gua ya, ini menurut penilaian gua ya, Tonali tuh dia cuman ball handler yang nyambungin lah, tapi yang kerja keras kemarin tuh ya Guimarães. Dan ditambah lagi Joelinton, lu lihat aja Ugarte sama Joelinton kan udah berantem tuh sebelum. Betul. Ya itu kampungan juga sih ya dari Joelinton ya. Gua ngerti lu sampai diajak berantem di luar. Berantem di luar tuh mah. Nunjuk di luar. Sorry, kita fans MU bukan berarti kita membela Ugarte ini karena kita fans MU, enggak. Itu benar-benar ya bener kayak kata Emon waktu di Nobar, itu kampungan. Itu asli kampungan. Karena dia udah banyak pemain yang berantem di lapangan, ribut di lapangan. Udah, tapi nggak usah sampai ngajakin main di luar segala. Itu tuh, lu siapa sih? Gua ngerti lah yang Brazil sama Argentina lu punya masalah atau apa. Gue teringat langsung tau nggak yang mungkin karena nggak ada, kalau menurut gua nggak ada Eddie Howe, nggak ada orang yang dihormatin di lapangan bisa yang jadi. Dia. Kalau gue justru teringat yang kejadian Anthony lawan siapa itu yang waktu kita di UEL juga. Minpor, lu biasanya jago nih statistik gitu. Yang Anthony juga ribut tuh yang sama pemain Brazil. Lawan Barcelona atau lawan siapa ya? Yang mereka hajar-hajaran terus, tapi akhirnya salam-salaman juga di lapangan. Di UEL. Ingatnya main UEL atau UCL? Gue ingatnya Malica malahan. Alpine City ingatnya. Bukan, dia di Eropa gue ingat. Ya udah pokoknya itu lalu kalau ada yang ingat komen di bawah. Iya. Itu. Terus maksudnya selesaikan aja di lapangan, nggak perlu lebih dari itu. Ya itu balik lagi, nggak ada orang yang dia hormati mungkin. Ya, jadi orang asisten pelatih udah ini dia masih marah-marah ngajak Bruno ribut di luar lagi kan. Oke, gua pause dulu Mon. Oh. Gua tahu lu mau ngomong. Amat nih. Oh iya udah ngomongin. Nanggung. Ya udah, kalau nanggung nggak enak ya Kak. Iya. Ya, jangan sampai ini ya jadi kentang ya. Ya udah silakan. Berhubung udah kentang. Nah, lu kalau nggak mau kentang, bukan weekend, wah lu lagi banget masalah di kantoran ya, di kerjaan. Terus lu nggak tahu mau kemana nih untuk refreshing ya kan? Healing. Lu mau healing. Iya, apalagi kalau yang suka nonton Poros Salang sambil rebahan ya kan? Bareng sama si Ayang atau si nggak bener nih ngajar. Ini kan banyak anak kecil nih. Ini dari Paprot, Netflix dan chill loh. Lebih parah. Gue udah nyapu ini. Tapi kalau misalnya lo mau, nih Poros Salang, kita punya sesuatu nih, ya kan? Lu punya kesempatan untuk rebahan di villa beneran, bukan di Aston Villa bareng sama Marcus Rashford, tapi di villa beneran. Caranya gimana tuh? Gampang. Jadi lu nanti yang mau rebahan, mau healing, mau ngilangin penat lah dengan kesibukan di kota masing-masing, ya kan? Nggak di kota masing-masing dong, spesifik ini. Oh iya. Nyapu terus. Intinya, lo bisa dengan gratis rebahan gratis bang di Rumah Renjana. Tempatnya cocok banget. Di mana bang? Rumah Renjana di Bandung. Itu deket di posisi si Rumah Renjana Bandung itu deket Dago. Emang di Dago atas bang? Iya maksudnya kan orang Jakarta liburan ke Bandung kemana? Dago, gitu kan. Deket ke Dago, deket PVJ, deket Ciwok, deket ke apa? Saura. Ya hutan rakyat lah itu yang baru, liburan Bandung yang baru. Dan itu paling tinggal 10-15 menit doang lah. 20 menit paling lama lah. Nah,
bukan cuma masalah dekat aja lek kemana-mana lek. Yoi. Ya kan. Ada satu Jadi yang banyak plus ada satu yang patennya dari rumah rencana. Aku udah pernah sana, ya kan. Dia rumah rencana ini, dia udah menyediakan kamar-kamar yang paten punya, Bang. Wih. Ya kan. Tempat tidurnya tuh, iya nggak akan berisik ya kan. Ada berisik. Itu satu. Udah gitu, abis ya kan. Ada lagi yang namanya wifi gratis. Yoi. Itu mah pasti ya nggak kan? semua. Oh, nggak semua ya. Dan wifi-nya kenceng. Cuma rumah rencana Bandung. Yoi. Plus kalian dapat sarapan juga kan mantap itu. Terus ada smart TV di kamar kalian ya kan. Oh, smart TV ada. Wah, gila. Iya, jadi kalau kau nyalakan, kau bodoh, kau tanya, gimana caranya saya bisa jadi pintar? Dikasih tahu nanti itu ya. Nah, itu smart TV gunanya. Terus ada tamannya juga. Ya. Aku waktu nginep di rumah rencana itu, aku nginep di salah satu kamar yang memang dia punya ada kamar kecil, taman kecilnya di samping. Ya, jadi bisa di situ ya kan, santai-santai abis capek ya kan, keringatan ya kan, duduk di taman itu sambil ngerokok ya kan, sebat-sebat dulu ya kan. Kalau mau berenang pun ada kolam renangnya, jadi rumah rencana itu udah paling jempol lah. Ya, intinya lu air panas juga ada. Lu jangan dengerin kata Patrick. Lu mau bawa keluarga besar lu juga bisa ke situ. Emang rumahnya cozy buat liburan keluarga. Ya. Buat liburan keluarga lah intinya. Atau buat lo yang mau healing bareng temen-temen arisan lo. Terus ya kayak kita nih, kita pernah kan pengen staycation di sana kan. Mungkin beberapa minggu lagi kita bakal ke sana ya. Ya gitu. Waktu gua kesana juga sama keluarga sih. Nah, kalau misalnya temen kan lu bisa bahas MU, lu bisa bahas politik, lu bisa ngegosipin temen lu yang nggak beres, yang nggak pernah. Intinya selonjoran pol lah di sana, mantap. Jadi kalau lu lagi nyari tempat nginep yang nyaman, cakep dan bisa muat rame-rame, iya di Rencana ya aja. Nah, sekarang nih kayak yang tadi Patrick bilang, rumah Rencana mau ngasih giveaway. Lu yang bilang. Nginep, gue yang ngomongnya. Pokoknya intinya nginep gratis di sana buat satu pemenang. Caranya gimana? Tilu bang. Gue nyapu mulu capek juga ya. 3 pemenang bang. Oh buat 3 ya? Iya buat 3. Masih belum diupdate. Buat 3 pemenang. Caranya jawab pertanyaan yang bakal kita lontarin sebentar lagi. Nah, lu jawab dan lu jawabnya di kolom komentar ya. Lu jawab dengan cara paling kocak, dengan cara yang kritis, atau emang niat aja lu mau bikin statistik segala macam terserah. Intinya jawab di kolom komentar. Pertanyaannya bang? Pertanyaannya gampang. Ya dari lu apa bang? Karena orang mau healing jangan dikasih yang susah-susah. Oke. Ya kan? Apa itu bang? Siapa pemain Manchester United yang pernah berseragam Newcastle United? Ada 2 orang tuh, lu sebutin salah satunya juga nggak apa-apa. Lu mau sebutin 2 orangnya, kayak yang tadi gue bilang, lu mau jawab dengan cara kritis, lu mau jawab pakai statistik, lu mau jawab dengan cara kocak, bebas. Yang penting jawabannya benar. Minpor pinjem sapu dong Minpor. Gue pengen nampol yang sebelah gua. Pertanyaan gua main diambil aja. Nah ini pertanyaan pertama. Itu kan punya gua tadi. Oh ya udah, lu pertanyaan keduanya. Oke. Kan gue yang bikin dua-duanya pertanyaannya. Pertanyaan kedua, kalau dia tadi nanyain siapa pemain yang pernah berseragam MU dan Newcastle. Yes. Gua menanyakan karena berhubung kita akan menghadapi Lyon di akhir pekan di midweek ini. Betul. Siapa sebutkan 2 pemain ya? Kalau dia kan siapa aja? Kalau gua 2 pemain Manchester United yang pernah pemain yang pernah berseragam Manchester United dan Olympique Lyon. 2. Gua kasih clue-nya biar lu tinggal cari yang satu lagi. Yang clue-nya 1, baru-baru ini balas-balasan komentar sama badut ulang tahun. Siapa tuh? Oke. Pemenangnya akan kita pilih secara random. Oke, banyak deh. Gua cuma minta 2. Oh, oke. Nggak usah dicari semuanya, 2 aja. Nah, lu jawab sekocak mungkin, selucu mungkin, seheboh mungkin lu bikin di situ. Jangan cuma lu sebut namanya di situ terus. Nanti kita akan pilih jawaban yang paling kocak, paling lucu, paling oke, dan kita pilih secara random ya. Nanti dari itunya pemenangnya 3 orang untuk mendapatkan nginep gratis di Villa Rumah Rencana di Bandung. Oke. Dan ini adalah series daripada giveaway-nya Poros Halang bekerja sama dengan Rumah Rencana.
Setelah Bandung ini kita akan adakan lagi satu lagi karena berhubungan Rumah Rencana ada di beberapa lokasi di Indonesia. Rumah Rencana berikutnya adalah yang di Jogja. Jadi stay tune. Setiap episode Poros Salam akan kita keluarkan sebuah pertanyaan. Kasih tahu akan ada pemenang teman lo yang lagi kuliah di Jogja, keluarga lu yang di Jogja, tonton Poros Salam. Untuk edisi yang ini Bandung. Dan ini tidak tertutup hanya untuk fans MU. Yes. Semua boleh, ya. Kecuali kata Pak Prot. Nggak usah disensor ya. Pak Prot udah ngomong. Semua boleh menang kecuali Oke, balik ke pembahasan. Dari pertandingan kemarin. Semalam ya hitungnya. Dari pertandingan semalam. Ada hal baik apa dan hal buruk apa yang bisa lo ambil? Buruk semua. Gue jujur, gue nggak ada hal baik. Nggak ada hal baik. Ya sorry to say. Ini orang skeptis banget. No, bukan skeptis, Mon. I say it as I see it. Apa yang gue lihat itu yang akan gue bahas. Yeah. Jadi yang gue lihat itu yang akan gue bahas. Gue nggak ada ngelihat sesuatu yang positif dari pertandingan tersebut. Gue ada. Overall gue ngelihat itu, apalagi last minute ya. Lo kan sering ngomongin formasi nih. Gue ngelihat di babak kedua setelah Zerzi itu no formation. Itu udah semua panik sepanik-paniknya. Semua bermain sesuka-sukanya. Nggak ada lagi bentuk daripada formasi. Itu semua, tiba-tiba kita udah ada 7 orang loh di belakang. Ya ngumpul nggak jelas, dan yang parahnya lagi semuanya ball watching. Termasuk Leny Yoro. Itu yang ditangkap sama Thierry Henry. Henry itu sampai mengatakan, ini orang ngapain? Celengak-celengok. Itu nggak wise menurut gue. Lu legend, lu komentarin pemain di bawah umur 20 yang lagi whatever the case is, Mon. Gua juga nggak setuju. Gua nggak suka sama Thierry Henry. Gua juga nggak setuju dengan caranya. Cuman menurut gua, setelah komentar itu yang tadinya juga waktu pertandingan kita nggak terlalu memperhatikan itunya ya. Tapi setelah gua diarahin ke situ, gua bener-bener jadi bertanya. Ya bener-bener, I don't see anything positif. Yes. Cuman ini bisa jadi pelajaran. Ya kalau lu mau minta gua mau hal baiknya. Untuk cari hal baiknya, ini bisa jadi pelajaran. Yeah. Pelajaran bagi pemain-pemain ini bahwa this is what happens ketika lu tidak menjalankan sistem dan ketika lu tuh panik. Karena menurut gue itu adalah panik. Ada hal baiknya, Kon. Nih, maunya yang jelek-jelek mulu. Kalau MU main jeleknya gue nggak perlu bahas lagi. Netizen juga udah tahu apa yang jeleknya dari pertandingan kemarin, nggak perlu. Dan udah banyak channel-channel lain juga yang ngebahas jeleknya. Lu tanya gua. Nah, lu sekarang apa? Jelek dan baiknya. Hal buruknya. Gue mau jelek buruknya dulu. Hal buruknya. Satu, ada 2 kalau gua. Apa tuh? Satu, kita kehilangan Zerzi. Yes, yang kita dari sampai kita ngobrolin ini, gue belum dapat informasi dia cederanya ringan. Ada hamstring itu ada 3 level. Yang biasa, yang sedang, sama pedas. Iya. Sama yang udah rusak lah. Ya. Tapi mudah-mudahan. Tapi yang paling ringan pun itu adalah 3 minggu, Mon. Kalau udah hamstring. Enggak. Itu hitungan hari kalau yang ringan. Hitungan hari dan mungkin bisa semingguan lebih. Itu yang ringan. Makanya riset. Yang kedua, yang sedang itu bisa 1-2 bulan. Oke. Yang pedas? Rusak, yang pedas ya kayak Rooney waktu itu. Lama. Bisa 4 bulan. Bisa 6 bulan malahan. Positifnya, Mon. Positifnya masih ada satu lagi, Dan. Buruknya. Buruknya. Zerzi. Kita kehilangan. Udah ya kan? Udah. Positifnya? Yang positifnya, gue setuju yang lo bilang tadi. Jadi pelajaran. Ini kan literally banyak kan anak-anak muda nih, ya kan? Yang mungkin musim depan akan dikasih kepercayaan lebih. Mungkin kayak Heriamas, Cido Obi, terus siapa lagi, Kun Konki, itu mungkin mereka jadi pelajaran mereka kalau mereka bermain di, gue berharapnya mereka dipinjemin ya, di loan keluar. Tapi buat pemain muda yang bertahan di Manchester United ini akan jadi pelajaran kalau yang lu bilang tadi, sistem gak dijalankan, lu hilang fokus, lu panik. Newcastle semalam tuh, pertandingan Newcastle itu adalah pelajaran terbaik menurut gua. Karena itu benar-benar dia main tipikal klub IPL yang lagi emang bagus. Kalau lu ngomongin Liverpool, dia masih ada nahan bola. Karena 4-2-3-1-nya masih ada holding ball di tengah, ya kan? Nah, Newcastle kalau semalam kan gila lu. Naik turun.
Euro berapa kali yang kayak dia mau ambil body lolos tuh si siapa Jolinton. Maksud gua ini akan jadi pelajaran sangat berharga buat mereka nanti di musim depan. Karena kan udah jelas nih, Amorim akan membuang beberapa pemain dan akan membeli beberapa pemain juga. Gue berharapnya sih paling banyak 3-4 pemain. Lu ngomong gitu tadi yang masalah pemain-pemain muda pelajaran gini. Gue nunggu lu selesai baru mau motong tadi. Apa? Fun fact. Sebelum kita tutup episode ini. Yes. Bruno lagi ketika Ruben gue ngomongin Ruben Amorim. Fun fact-nya. Habis musim pertama di Sporting Lisbon. Yeah. Di akhir musim Sporting Lisbon itu dan dimulainya di musim yang berikutnya, dia cuma membawa yang bertahan, cuma ada 3 pemain starting lineup di musim lalu yang dibawa ke musim berikutnya. Oh iya. Jadi di musim keduanya Ruben Amorim di Sporting Lisbon, dia cleaning the house. Literally dia jual pemain-pemain yang nggak masuk ke sistem dia, yang nggak berguna untuk dia buang semua. Itu udah pernah kita review. Dan itu yang kemungkinan besar akan terjadi di Manchester United karena itu salah satu tuntutan Amorim ke manajemen bahwa dia butuh pemain yang dia butuhkan. Dan statement langsung lah ya. Ini bukan kita yang dapat berita eksklusif atau apa. Itu kalau oke, gue setuju. Tapi itu kalau lo mau fast, lo mau. No. Justru enggak. Dia udah mengatakan di interviewnya dia. Gua butuh pemain yang masuk ke sistem gua. Iya, yang itu kalau mau gua. fast kan Bukan, gua nggak mau pemain-pemain yang selama ini gayanya Manchester United. Gua nggak butuh dari pundi-pundinya Real Madrid. Gua butuh pemain yang pas buat gua. Artinya apa? Dia udah nggak mau lagi yang mainnya tuh beli key player. Marquee player itu dia nggak butuh lagi. Dia nggak butuh beli pemain yang nama besar tapi nggak masuk ke gua. Itu yang dikatakan Ruben Amorim. Itu yang membuat headline kemarin di hari Senin kemarin. Bahwa Ruben Amorim menginginkan pemain yang bisa masuk ke sistem dia dan bukan menjual nama lagi. Kalau gua ngelihatnya ini mumpung ngomongin kayak gini ya, kalau misalnya kita tarik jauh ke belakang, Sir Alex Ferguson waktu masuk sama-sama di November di November juga kan, di November waktu itu 1986. Menggantikan Ron Atkinson. Ya. Yang dilakukan sama Ferguson adalah ngebersihin belakang. Ya kan, yang dia bawa tuh Steve Bruce, Viv Henderson pemain pertama yang dibeli sama. Terus dia ngebawa striker karena strikernya bapuk. Dia bawa kipernya sendiri. Brian McClare sama kipernya sendiri Jim Leighton. Terus tahun kedua dia ngelihat tengah sama depan. Ini persis banget masalahnya nih kalau gue lihat. Dia bawa Lee Sharp sama dia bawa Mark Hughes. Proven. Mulai berkembang lagi tapi di tahun ketiga kan kita tahu ya dia hancur lah intinya. United udah sampai ke 17 malahan. Tapi bisa naik lagi, berhenti lagi di 11 kan. 17, 14, 11. Itu yang dibawa Paul Ince, Mike Phelan, Dennis Irwin, Neil Webb sama Gary Pallister. 5 orang ini defender semua. Jadi intinya permasalahannya sama kayak persis kayak dan di musim ketiga itu dia ngedrop Jim Leighton, kiper kesayangannya sendiri, dan digantikan sama Les. Baru musim berikutnya yang kita udah mulai menang-menangan itu udah dapet Eropa, udah dapet FA Cup, dia datengin dia beruntung dapat Ryan Giggs yang bisa come up dari bawah, terus ada Andrei Kanchelski sama anaknya sendiri. Itu mah udah ini KKN. Ya itu udah jago lah itu, intinya udah mulai jago. Nah, gue berharap sebenarnya gue berharap kayak yang Patrick bilang tadi dibersihin gitu, itu fast. Tapi kalau enggak ya udah kita udah tahu semua masalahnya ada di mana. Oke. Itu saja mungkin untuk episode yang kali ini karena kita harus pulang. Ya, yakin lu pulang? Jangan lupa untuk kan kita gue kode nih. Siap. Ini jersey kedua lu gue bawa nih mau ganti baju apa? Kameramen Arsenal kayaknya ajak ribut ya. Udah selesai episode ini. Jangan lupa ikutan kuisnya, komentar mana tahu lu dan Ayang dan keluarga bisa berangkat ke Bandung untuk menikmati. Apalagi buat keluarga muda coy. Okay? Di Bandung coy. Jangan lupa. Poro Salam Rumah Renjana. Gue Patrick. Dan dia Raymond Ferguson. Say goodbye. Bye-bye. Thank you. Semangat MU! Semangat MU!